Kembali lagi di Dekat, Dialog Interaktif Transportasi Darat bersama saya, Anastasia Dian. Di ruang dekat kali ini, kita kedatangan seorang perempuan yang merupakan taruni Politeknik Transportasi Darat Indonesia (STTD). Dan ini dia Alia. Halo Sobat Dekat, halo Dian. Ya, halo. Nah, Alia di sini boleh memperkenalkan diri nih pada Sobat Dekat. Halo Sobat Dekat, izin memperkenalkan diri. Saya nama Taruni Nindya Alia Nurhikmah Yuniarni, jurusan D4 Transportasi Darat. Nah, Sobat Dekat, kali ini kita akan membahas tentang masalah ketarunian melalui Alia. Alia, gimana nih? Katanya dengar-dengar Alia udah di asrama selama 3 bulan ya? Bener banget. Nah, itu kegiatannya apa aja sih di asrama? Kegiatan selama di asrama, selama 3 bulan, kegiatan kami padat banget. Karena di sini kan kita satu asrama banyak jumlahnya kan. Jadi kita berusaha untuk menjalin komunikasi sedemikian rupa, menciptakan suasana seperti di rumah, agar ya kita berusaha membuat suasana senyaman mungkin biar nggak bosan biar ya? mirip seperti di rumah. Ada perasaan kangen gak sih sama dunia luar, mungkin sama orang tua, sama yang di rumah? Pasti dong, tentunya, karena 3 bulan itu nggak sebentar kan. Kalau kami rasain itu berat banget, karena kan biasanya yang deket banget sama orang tua, yang biasanya kita ada liburnya kan, ada IB, ada izin berlibur, ada pesiar, dan ini benar-benar di asrama. Jadi pasti kangen banget sama semuanya, sama dunia luar, sama keluarga, sama teman-teman, sama kehidupan di luar lah intinya. Jadi anggap aja Alia sekarang lagi merantau ya dari rumah Alia yang jauh di sana, dan di sini sedih banget nggak sih sama itu fungsinya kita bareng-bareng saling menguatkan. Untungnya ada temen di asrama, untungnya itu ya. Kalau sama teman-teman yang di rumah gimana tuh, masih jalin komunikasi atau enggak? Pasti komunikasi dengan rekan-rekan yang di rumah juga masih sangat dekat, karena di sana juga rekan-rekan pada nanyain gimana kehidupan di asrama, kok kalian bisa sih menjalani kehidupan dalam situasi seperti ini kan. Jadi kita di sini ya sharing juga. Jadi kalian di rumah gimana, kami di asrama gimana. Ya alhamdulillah sampai sekarang kami masih sehat semua, dan alhamdulillahnya nggak ada yang terkena COVID gitu kan. Bisa juga sekarang melalui internet ya, kita juga banget bisa ngubungin teman-teman yang di rumah ya. Nah, terlepas dari kondisi pandemi saat ini nih Alia, ada perasaan pengen gak sih jadi teman-teman yang di rumah tuh? Kan sekarang lagi study from home, mereka di rumah, mereka bisa mengapresiasikan diri sebagai wanita seumuran kita gitu. Mungkin ada rasa pengen, aku pengen seperti mereka, aku pengen pakai make up bebas, aku pengen nongkrong kayak pakai outfit yang ini yang keren gitu. Pengen gak sih Alia kayak gitu? Banyak banget. Dari teman-teman taruni juga pada ngeluh. Dari pribadi saya pun, ya Allah kok kita di sini gini banget ya, karena kita di sini kan cuma bisa mengikuti pendidikan kan, mengikuti segala aturan yang ada. Tapi kembali lagi ke niat awal, kita di sini yang memilih itu kita sendiri. Kita yang memilih untuk menjadi taruni. Jadi mau nggak mau kita harus terima apapun itu. Mau memakai seragam setiap hari pun, nggak mengikuti tren yang ada juga nggak apa-apa, karena akan ada waktunya. Pasti akan ada waktunya kita bisa seperti mereka yang di luar. Karena semua itu indah pada waktunya ya. Tapi banget. Kebanggaan khusus nggak sih Bangga buat banget. Alia? Misal Alia pulang nih pakai seragam, pasti teman-teman bilang nggak, wih Alia keren banget nih, pasti bilang gitu kan ya. Jadi kalau di rumah, kalau pulang nih, ya ampun pasti ditunggu-tunggu banget nggak sih? Karena kan kita udah lama melakukan pendidikan di asrama ini kan. Jadi kan sekalinya pulang tuh kayak disambut sama orang tua, ditanyain sama rekan-rekan, diajakin main, ayo dong main, kapan lagi nih kita bisa main kan. Karena emang waktunya benar-benar dimanfaatin sebaik mungkin buat kumpul bareng semuanya gitu. Jadi benar-benar bangga banget sih, karena mereka aja
bangga sama kita, kenapa kita nggak bangga sama diri kita sendiri gitu ya nggak sih? Jadi Alia nih polbit mana kalau boleh tahu? Saya asal Lampung, polbitnya Lampung juga. Alhamdulillah saya kembali lagi ke daerah saya. Ke daerah ya. Jadi jarak antara rumah Alia sama tempat polbit Alia nantinya tuh deket atau seberapa jauh gitu? Saya kembali ke Lampung tapi jarak dari rumah tetap jauh. Jadi jaraknya sama seperti saya ke Bekasi. Gitu jarak ya? dari rumah 8 jam ke tempat kerja saya. Jadi nanti pun walaupun saya sudah penempatan di sana, saya tetap tidak tinggal bersama orang tua. Karena saya bakal ngekos. Soalnya jauh kan, nggak mungkin pulang pergi. Jaraknya bener-bener medan yang dilaluin pun nggak mudah gitu. Jadi pasti ngekos di sana. Jadi ujung-ujungnya tetap merantau Ya, ya. tetap merantau. Tapi Alia udah siap sama Udah hal siap yang dong. nanti terjadi gitu. Udah siap dong, karena ya saya di sini pun belajar untuk nanti gitu kan. Saya pergi jauh dari rumah itu belajar untuk mandiri. Kita di sini juga bareng-bareng sama Taruni, gimana kita nih di sini biar jadi Taruni, jadi cewek yang kuat, jadi perempuan yang kuat tuh gimana gitu kan. Agar nanti kelak waktu kita penempatan, waktu kita kerja juga kita bisa kuat walaupun kita bakal mencar juga kan. Dan rekan-rekan Taruni yang lain pun penempatannya juga di seluruh Indonesia dong, bayangin Dari aja. Sabang sampai Merauke ya. Lebih jauh dari penempatan saya. Jadi ya benar, kita di sini berusaha untuk belajar bareng-bareng gimana jadi Taruni yang mandiri, jadi perempuan yang mandiri, jadi perempuan yang bisa lah untuk melakukan minimal ya melakukan hal-hal yang nggak pernah terpikirkan sebelumnya. Kita harus Bisa, siap harus dengan siap apa yang apapun terjadi. yang terjadi. Bagus. Nih Alia, Alia suka olahraga nggak? Suka banget. Nah, Alia udah mulai suka olahraga dari dulu atau sejak jadi Taruni? Jadi dulu itu sebenarnya saya udah dari SD itu saya suka olahraga. Tapi saya suka olahraga itu bukan benar-benar dari bakat saya, itu bukan, karena lingkungan saya yang Dari menciptakan lingkungan. saya jadi suka olahraga gitu. Jadi dulu SD itu kebetulan saya tinggal di suatu kompleks yang benar-benar temennya tuh ya itu aja, dan nggak berubah sampai saya duduk di bangku SMP. Dan itu mereka semua itu pada suka olahraga, minimal olahraga yang lari setiap hari, dan basket tuh paling sering banget setiap minggu pagi tuh. Jadi kayak dari situ saya jadi suka olahraga Timbul gitu. kebiasaan gitu, Timbul kebiasaan dan habit jadi gitu. kepo juga kan. Wow, kayaknya kalau olahraga ini nggak mungkin dong kita kalau main cuma gini-gini aja. Kayak pengen kita coba nih sesuatu yang ya, baru. pengen lah kita juga berprestasi di olahraga Iya. tersebut kan. Dari berbagai macam bidang olahraga yang ada, yang paling suka itu apa? Paling suka, alhamdulillahnya saya ini bisa gitu. Alhamdulillahnya kalau bisa suka semua bisa semua. bidang Kalau olahraga. suka, saya suka bulu tangkis, badminton, suka voli, suka basket. Sama aja ya, suka semuanya. Suka semua. Karena ya Futsal mungkin? futsal Waduh, tuh. keren Yang gak dekat-dekat sih? ini pun disukain lagi, padahal udah lama nggak ngelakuin futsal gitu. Kok bisa sih kamu suka futsal gitu kan? Padahal kita tahu ya futsal cowok nggak sih yang main itu. benar, Kenapa benar. kamu bisa tertarik main futsal? Awalnya tuh saya lebih kepo ke sepak bola sih, kayak permainan. sepak bola. Iya kan sejenis gitu kan. Jadi kayak mereka ini kok jarang gitu ada pemain Cewek. yang pemain sepak bola, futsal gitu, cewek. Jadi kayak lebih mencoba hal yang menantang gitu. Ternyata asik dong. Ternyata asik, dan alhamdulillahnya di STTD ini pun sering diadakan event futsal dan teman-teman yang lain pun pada suka ternyata. Ya udah, Pada jadi dari situ tertarik. jadi semakin tertarik dengan futsal. Alia boleh nih ngajak sobat dekat yang di rumah biar beraktivitas dengan olahraga selama
masa work from home atau study from home, biar kita juga bisa jaga body kita. Bener banget. Jadi rekan-rekan yang di rumah, teman-teman semua kan belajar dari rumah ngapain aja sih, bangun tidur, makan, belajar. Gitu-gitu aja kan. Daripada kita semakin badannya semakin membengkak, kan lebih baik ya ada waktu luang untuk berolahraga ringan lah ya, push up atau khususnya buat cewek-cewek. Iya bener gitu banget kan. Harus ada kegiatan ya, seenggaknya sehari berapa menit lah untuk olahraga. Jangan hanya rebahan jangan hanya rebahan. Kita harus bisa memanfaatkan waktu yang ada biar tetap bagus badan kita. Nah tuh Sobat Dekat, mulai sekarang silakan Sobat Dekat meluangkan sedikit waktunya untuk kita berolahraga supaya tetap body goals gitu kan. Meskipun aktivitas kita di rumah, tapi kita harus mementingkan kesehatan kita. Bener nggak Alia? Oke, pertanyaan selanjutnya, aku mau dengar pendapat dari Alia nih. Menurut Alia, emansipasi wanita itu seperti apa sih, khususnya pemimpin wanita? Untuk memimpin wanita sendiri, sekarang kan kita udah zaman modern ya, udah wanita dan pria itu udah sama udah gitu kan, ya udah setara gitu. Jadi menurut saya pun untuk kepemimpinan seorang wanita juga nggak bisa diremehin, dan nggak banyak dan nggak sedikit sekarang wanita yang memimpin suatu perusahaan, memimpin suatu ya banyaklah suatu hal yang benar-benar yang dulunya hanya bisa dilakukan oleh seorang pria, dan ternyata hasilnya juga bagus. Dan itu menjadi alasan wanita itu udah gak bisa diremehin lagi. Kita harus menghargai seorang wanita dan memberi kesempatan untuk para wanita mengembangkan kemampuannya gitu kan. Lebih dicoba. Mungkin ada beberapa hal yang wanita nggak bisa masukin kan, seperti yang berhubungan dengan fisik atau yang berhubungan dengan tenaga, mungkin wanita nggak bisa. Tapi untuk otak kan wanita juga nggak kalah dong sama pria. Jadinya ya kita harus memberi kesempatan untuk wanita lah zaman sekarang. Perlu nggak sih untuk wanita itu punya pendidikan yang tinggi? Itu sangat perlu, karena kan kita ini juga akan menciptakan generasi baru. Jadinya untuk para wanita harus dong memiliki pendidikan yang tinggi. Pendidikan itu nggak dalam hal kita belajar kuliah itu enggak. Jadi apapun itu merupakan pendidikan. Jadinya kita harus punya suatu kemampuan untuk generasi kita selanjutnya. Bisa mengajarkan. Contohnya untuk ya hal-hal, kalau misalnya kelak anak kita bakal bertanya apapun itu, seenggaknya kita bisa menjawab sebagai cewek. Dan kita juga bisa membantu laki-laki kan, nggak ada hukumnya kan kita membantu laki-laki. Jadi menurut saya pendidikan tinggi itu juga perlu untuk wanita. Nih Alia, pernah dengar nggak sih cewek yang punya pendidikan tinggi itu nggak dapat jodoh? Nah itu sering kan kita dengar. Menurut Alia tuh gimana? Sering banget tuh dengar katanya kalau wanita punya pendidikan tinggi jodohnya susah gitu. Iya. Menurut aku mitos, karena bukannya semakin kita memiliki pendidikan yang tinggi, lelaki yang mendekati kita pun semakin tinggi juga nggak sih? Jadinya bagus dong kita memiliki pendidikan tinggi, jadi generasi untuk selanjutnya juga bagus gitu kan. Jadi menurut saya nggak benar itu, karena jodoh itu kan bukannya kita udah tahu jodoh itu di tangan Tuhan, bukan di tangan pendidikan gitu kan. Jadinya ya nggak ada salahnya dong untuk wanita memiliki pendidikan yang tinggi, malah kalau bisa harus gitu. Harus ya, biar kita juga punya kemampuan yang harus kita tunjukin, biar kita juga nggak diremehin. Iya benar. Alia punya rencana ini nggak buat ngelanjutin studi? Kan Alia sekarang D4 ya jurusannya. Mungkin ada mimpi buat lanjutin ke S2, jadi dosen, atau bahkan S3, bahkan sekolah ke luar negeri mungkin. Ya kita di sini kan para taruni dan taruna semuanya yang di STTD ini kan sudah memiliki penempatan masing-masing untuk bekerjanya nanti, untuk mengabdi. Jadi pasti untuk
keinginan untuk menempuh pendidikan tinggi itu pasti ada, tapi kita kembali lagi untuk gimana daerah kita memberi kesempatan kita kan. Jadi kalau nanti ada kesempatan untuk menempuh pendidikan tinggi pasti dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, dan pasti harus kita perjuangin dong, harus bisa kita menempuh pendidikan setinggi mungkin. Jadi di mana ada kesempatan, mungkin di situ Alia harus memanfaatkannya dengan baik. Siapa tahu suatu saat nanti bisa jadi apa gitu kayaknya. Amin. Jadi pemimpin, bisa jadi orang yang berguna buat negara ini kan. Iya benar-benar. Nah Alia, ada nggak sih tokoh wanita yang Alia paling suka, paling idamkan? Siapa? Tokoh wanita yang saya idamkan, ibu saya sendiri, orang tua saya. Ibu. Kenapa Karena tuh? Kebetulan ibu saya seorang wanita karir, jadinya saya belajar banyak dari ibu saya, bagaimana dia memanage waktu, bagaimana beliau bisa mengatur gimana di pekerjaan, gimana di rumah, dan itu yang memotivasi saya untuk jadi wanita karir pun. Kita nggak menutup jalan untuk kita senang juga di keluarga gitu kan. Jadi menurut saya ibu saya itu sangat-sangat memotivasi saya, sangat-sangat memberi contoh yang baik kepada anak-anaknya, dan alhamdulillahnya juga beliau membantu keluarga kan. Jadi beliau memiliki pendapatan, dan alhamdulillahnya kalau misalnya ada apa bisa membantu keluarga. Jadi menurut saya itu contoh yang baik sih, dan sangat termotivasi dari ibu Alia. Benar. Mungkin suatu saat nanti ketika sudah berkeluarga, Alia ingin menjadi seperti beliau. Alia juga ingin membagi kegiatan rumah tangga dan pekerjaan dengan bijak. Iya benar. Ini pertanyaan terakhir. Saran dari Alia nih untuk pengembangan potensi ketarunian yang ada di STTD. Oke, untuk pengembangan potensi taruni, terutama taruni. Jadi di sini kan kita kan 3 bulan di asrama, nggak banyak kegiatan luang yang kita dapatkan. Jadi menurut saya lebih baik kegiatan waktu luang itu bisa dimanfaatkan untuk pengembangan kita. Ya bisa dalam hal make up, bisa dalam hal memasak, menjahit. Ya kegiatan-kegiatan tarunia nggak kita dapatkan di asrama, maksudnya nggak dapat secara langsung yang dari asrama, dari pendidikan. Jadi bisa tuh waktu-waktu luang itu kita manfaatkan untuk menguasai segala hal mengenai make up, memasak, menjahit, biar kita juga bisa bermanfaat. Mungkin ada kelas khusus gitu ya untuk taruni tentang make up atau memasak, agar nanti keluar dari sini kita juga bisa nggak kalah saing sama perempuan-perempuan di sana gitu kan, biar kita bisa ngerasa jadi perempuan sejati. Ikut tren yang ada dan bisa menyesuaikan kan. Oke sobat dekat, jadi itu tadi perbincangan kita pada episode kali ini. Bagi sobat dekat yang ingin memberikan saran atau komentar, silahkan coret-coret di kolom komentar di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe ya. Sebelum kami mengakhiri episode kali ini, saya memiliki sepatah dua patah kata. Menjadi perempuan merupakan anugerah yang harus diterima. Punya hati selembut sutra, kadang keras seperti baja. Bukan tentang teriakan tak jelas, bukan pula obrolan yang tak pantas. Perempuan cerdas harus mampu menunjukkan dedikasinya dalam dunia yang katanya fana. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah!